Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat, mugi-mugi istiqomah, manfaat, barokah anggenipun ngaji, mugi-mugi saged nambah takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ammaz zuru fatajibu az-zakatu fiha bisalasati syara'id. Wa ammaz zuru lan anapun utawi pira-pira gaga makanan pokok iku fatajibu mongko iku wajib apa az-zakatu zakat ne wajib zakat fiya ing dalem zuruk. Lah zakate mau pira syarate bisalah sati syara itu kelawan telu pira-pira syarat. Ketika kita iki mau mempunyai zuruk iki tanaman sing berupa makanan pokok kut. Nah, iku bisa berupa gandum, bisa berupa beras atau selainnya. Yang penting berupa makanan pokok. Nah, zuro iku wajib zakat harus memenuhi 3 syarat. Sing pertama rupane telu ayaguna. Rupane yen to ana apa zuro iku mimma saking perkara yazra'uhu kang nandurhu ing ma sapa al-adamiyuna pira-pira anak Adam. Syarat pertama ketika kita punya tanaman berupa makan pokok, misalkan punya sawah, punya tanaman gandum dan lain-lain, iku wajib dizakati kalau memang iku hasil penanaman kita sendiri. Artinya ketika misalkan kita beli tanah terus kita tanami padi. Nah, iku padi singkat nantinya bisa panen, bisa menghasilkan beras, iku kita wajib menzakati karena itu hasil tanaman sendiri. Tapi kalau memang di situ bukan hasil tanaman, bukan hasil menanam, tapi memang tumbuh dengan sendirinya, lah iku beda lagi. Jadi sing wajib dizakati kalau memang iku hasil penanaman kita. Mulane dalam syarah fa'in nabata binafsi iku biham limain au hawa fala zakata fihi. Nantinya ketika misalkan kita punya tanah tanpa kita tanami gandum tapi bisa tumbuh sendiri gandume, iku tidak wajib dizakati. Jadi yang wajib dizakati iku kalau memang iku hasil proses menanam. Sing kedua, sing wajib menjadi syarat dalam zuruk iki mau, wa ayakunalan yento ana apa zar'u ana kukutan iku makanan pokok, makanan pikuatan, mudakhoran kang kena disimpen. Nah, sing kedua, makanan yang tanaman yang wajib dizakati iku syarate berupa makanan pokok yang bisa memberikan kekuatan dan iku mudakhoran bisa disimpan. Contone beras, contone gandum, jagung, kacang dan lain-lain. Iku makanan-makanan yang wajib dizakati, tanaman yang wajib dizakati. Jadi misalkan kita punya tanaman misalkan berupa gandum, lah iku wajib dizakati. Atau misalkan berupa sawah sing isinya padi, iku wajib dizakati kalau memang memenuhi syarat-syarat iki. Sing ketiga wa ayakuna lan yen to ana apa zar'u ana iku nisoban niku sak nisab. Nah, syarat sing ketiga kita wajib mengeluarkan zakat makanan pokok iki mau kalau memang sudah mencapai 1 nisab. Lah 1 nisab iki berapa? Wa huwa utawi nisab iku khamsatu ausukin iku 5 pira-pira wasak. Sifate lakis rokang ora ana kulit iku maujud alaiha ing atase khamsah. Jadi 5 wasak iku tanpa adanya kulit. Nah, misalkan contoh beras. Beras iku wajib dizakati kalau memang sudah mencapai 815,758 kilogram.
Tapi 815, sekian iku batas satu nisab. Artinya misalkan kita panen sawah dipanen terus menghasilkan beras iku sudah pisah dari kulite. Jadi nek belum pisah, belum di seleb iku masih namanya gabah. Jadi gabah iku masih ada kulite. Tapi nek kulit iki sudah lepas dari berase, nah iku beda lagi. Jadi nek prosesnya sudah digiling, sudah menjadi beras, iku zakate kalau memang tanpa biaya pengairan iku 10%. 10% iku zakate nek tanpa biaya pengairan. Tapi nek kita menggunakan biaya pengairan misalkan, iku zakate cuman 5%. Di satu nisabe iku cuman 815, kita punya sawah panen. Lah iku misalkan padine sudah dipanen, kulite sudah dibuang kabeh, tinggal berase kita taruh pada karung sudah mencapai 815 kilo, lebih sedikit ki mau iku wajib zakat. Zakate kalau memang iku menggunakan biaya pengairan berarti 5%, tapi kalau tanpa menggunakan biaya pengairan, artinya mengandalkan air hujan, air misalkan sungai dan lain-lain, tanpa biaya pengairan iku zakate 10%. Tapi nek prosesnya misalkan tidak menggunakan biaya pengairan, tapi misalkan tapi masih dalam bentuk gabah. Gabah iku beras sing masih ada kulite. Lah iku beda lagi zakate. Nantinya nisabe 1323. Lah iku beda. Jadi masalah biji-bijian ki mau makanan pokok iku beda-beda. Beras nisabe beda dengan gandum. Nah, gandum iku 558,654 kilo. Iku nisabe. Kacang yo beda, jagung yo beda. Mulane ketika memang sudah mencapai satu nisab iku batas di mana kita sudah wajib mengeluarkan zakat. Yaitu kita wajib mengeluarkan zakat. Tapi iki mau kan syaratnya ada 3, harus melalui proses penanaman. Dan misalkan kita tidak menanam padine, tidak menanam makanan pokok, iku misalkan kita punya toko, tapi toko iki mau punya banyak beras. Jadi kita punya banyak beras, misalkan 20 ton misalkan. Punya beras 20 ton iki tapi tidak dari hasil menanam sendiri, tapi membeli dari orang lain. Jadi kita beli beras 20 ton terus kita jual lagi, kita beli lagi, kita jual lagi. Lah iku apakah wajib zakat? Nah, nek iku tidak masuk dalam zakat zuro, tidak masuk dalam zakat tanaman, makanan biji-bijian kimau, tapi bisa masuk dalam zakat tijarah. Zakat tijarah itu zakat dagangan. Jadi memang syarat sing pertama tadi ketika tidak terpenuhi, iku bisa saja masuk dalam zakat lainnya. Iku mau. Jadi zakat ki macam-macam. Mulane belajar kitab iku perlu perbandingan dari kitab-kitab lain iku bagaimana. Wa amma simaru lan anapun utawi pira-pira buah iku fatajibu mongko iku wajib apa az-zakatu zakat oleh wajib zakat fi syai'aini ing dalem rong perkara minha sangking simar. Nah, adapun masalah buah-buahan iku sing wajib dizakati cuman ada 2. Pertama rupane loro perkara mau samrotin nakhli, rupane buahe kurma. Wa amma simaru ana penutai pira-pira buah fatajibu mongko iku wajib apa zakatu zakat fi syai'aini ing dalem rong perkara. Minha kang iku tetep, nah iki dadi khobar muqaddam. Minha kang iku tetep saking simar iku samratun nakhli utawi mubtada muakhir, samratun nakhli utawi buahe kurma, wa samratul karmi lan buahe anggur. Nah, jadi yang wajib dizakati dalam bentuk buah iku cuman ada 2. Sing pertama buah kurma. Kita punya kurma sudah mencapai 1 nisab dan memenuhi syarat-syaratnya. Zakat simar iku wajib zakat. Nah,
Yang kedua, masalah anggur. Anggur juga demikian. Kita punya anggur wajib dizakati ketika memang sudah memenuhi syarat-syarat zakat. Jadi adapun selainnya, misalkan buah selain anggur dan kurma, misalkan kita menanam semangka, iku apakah wajib zakat apa enggak? Lah, iku tidak masuk dalam zakat buah, tidak masuk dalam zakat simar, tapi mungkin saja bisa masuk dalam zakat lain, zakat tijaro dagangan mungkin bisa kalau memang kita berjual beli masalah buah-buah semangka, melon dan lain-lain. Iku bisa saja masuk zakat dagangan, tapi iku tidak masuk dalam zakat buah karena buah hanya khusus pada kurma dan anggur. Wa itu wujubi zakati utawi pira-pira syarat wajib zakat via ing dalem simar. Iku arba'atu asya'a, iku papat pira-pira perkara. Arba'atu asya'a ing apa iku papat pira-pira perkara. Rupane papat al-Islam, rupane Islam. Jadi wajibnya zakat iku, syarat wajib zakat simar buah iku kalau memang dia Islam. Kalau enggak Islam bagaimana? Enggak wajib mengeluarkan zakat. Karena apa? Dia memang tidak beragama Islam iku dalam segi di dunia sendiri iku memang tidak berkewajiban mengeluarkan zakat, tapi nantinya ketika sudah di akhirat iku tetap punya tanggung jawab, punya dosa, punya siksa karena tidak berkewajiban zakat kimau. Jadi orang-orang non Islam memang di dunia tidak wajib zakat, tapi nantinya di akhirat bisa mendapatkan dosa, bisa mendapatkan siksa. Mulane kita diberi nikmat Islam kalau memang sudah memenuhi syarat-syarat zakat kimau, yuk zakat. Itu penting. Wal huriyatu lan sifat merdeka, wajib mengeluarkan zakat iku kalau memang kita merdeka. Nah, zaman sekarang memang sudah tidak ada budak sudah dihapuskan. Oleh karena itu mayoritas kita di Indonesia dan negara-negara lain itu sudah merdeka, artinya bisa berkewajiban zakat kalau memenuhi syarat-syarat lainnya. Tapi zaman dulu memang ada budak, ada orang merdeka memang. Ini zaman saiki enggak ada orang budak. Wal milkulan milik atamu kang sempurna, milik secara sempurna iku wajib mengeluarkan zakat. Artinya misalkan kita punya tanaman sing ning kono tanaman buah iki mau sudah kepemilikan kita sendiri. Jadi punya tanah 1 hektar ditanami buah-buah kurma atau buah-buah anggur. Sudah mencapai satu nisab dan syarat-syarat lain iku wajib zakat dan iku milik kita sendiri. Beda kalau kita bekerja, misalkan kita bekerja kepada si Z yang punya tanah, yang punya modal dan lain-lain, kita hanya sebagai pekerja, penanam buruh, cara sekarang buruh. Lah itu tidak wajib mengeluarkan zakat kita. Tapi nek sing punya tanaman iki tetap wajib mengeluarkan zakat. Wan nisab bulan 1 nisab. Nah, nisab juga wajib. Ya, jadi yang mewajibkan zakat itu kalau memang tanaman-tanaman buah iki sudah mencapai 1 nisab. Kalau belum mencapai 1 nisab, iku belum wajib zakat. Jadi syarat keempat iki mau harus terpenuhi semua. Islam, merdeka, 1 nisab, milik secara sempurna, iki harus terpenuhi semua. Ketika 4 syarat iki sudah terpenuhi, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau belum, berarti kita belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Itu penting sekali masalah zakat, karena zakat itu salah satu perkara wajib rukun Islam. Itu penting. Nah, ini belajar bab zakatku penting. Ketika kita diberi nikmat, diberi harta, wajib zakat, yuk kita mengeluarkan zakat.